kalau emang lu ngerasa nggak ada yang sayang sama diri lu harus sayang sama diri lu sendiri sih. Lu harus sayang sama diri lu sendiri, lu nggak berhak buat diperlakukan seperti itu. Kayak kalau misalnya udah ada ngerasa ada red flag atau udah ada feeling-feeling nggak enak, nah mungkin itu saatnya lo coba tanya pendapat orang lain, terus mungkin lo butuh apa ya, saran, dan mungkin itu hanya cuman apa ya, sesuatu yang perlu lo pastiin lagi. Jadi hati-hati kenalan sama orang baru dimanapun itu, mau dari online, mau ketemu langsung, mau dikenalin temen lo. Pokoknya lo yang bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Lo harus background checking orang itu sedetail mungkin. Apapun intinya informasi yang bisa lo dapet, lo harus kenalan bener-bener sama orang yang baru lo membuka diri, membuka hati gitu ya. Ini mungkin gue ngomong ini kayak pro kontra kali ya. Kalau gue sih cuma selalu bilang kayak sama diri gue juga, kayak jadi wanita tuh harus mandiri. Ingat, jangan bergantung sama siapapun gitu. Hai, balik lagi di podcast Kemana? Keluarga bersama sederhana. Gue Kinan, Gue Vini, gue Gia, gue Ajeng. Di episode kali ini tuh isu yang lumayan gak nyaman ya buat didengar ya. Maksudnya kita mau ngebahas suatu tema yang kurang nyaman lah buat didengar, tentang kekerasan. Maksudnya tapi ini tuh sebenarnya wajib juga sih dibicarakan tuh, karena ya meminimalisir terjadi kepada kita, keluarga terdekat kita. Karena kan tindakan kekerasan ini kan kadang juga kayak yang lagi viral sekarang itu kan di bawah ancaman ya. Jadi dia nggak bisa even dia menyelamatkan diri aja tuh susah banget gitu kan. Jadi kayak kalau harus nangkapnya dari kejadian yang lagi viral ini tuh gimana sih, Kak? aku nangkapnya bener-bener bukan manusia sih. Yang pelakunya itu bener-bener kayak kok bisa setega itu, dan bisa kan dia kayak bilangnya tuh kayak nggak sengaja atau lagi dalam keadaan tidak sadar, mabok gitu kan katanya kalau berita yang beredar kan. Tapi itu hal-hal yang nggak mungkin deh se-effort itu gitu loh, sampai seniat seperti itu. Kayaknya itu juga butuh jangka waktu panjang melakukan itu gitu kan, nggak mungkin sehari jadi kayak gitu. Dan kan terencana juga. Iya, jadi kayak ngeliatnya itu sih gitu. Kalau Kak ini gimana? Kalau aku sih ya, kalau buat pelakunya sih si TH ini ya, Iya. menurut aku hukuman mati aja tuh nggak pantas sih buat dia. Karena kayak kalaupun dia dihukum mati gitu, setahu aku cuma ya ditembak atau ditembak setahu aku sih saat ini tuh. Dan itu nggak pantas sih, maksudnya dia cuma kayak tak, apalagi langsung di kepala kan, otaknya langsung rusak, mati gitu loh. Enggak. Sedangkan si korban ini tuh bener-bener ngerasain yang digunting lah mulutnya, traumanya. Ya itu juga kan, maksudnya kekerasan juga termasuk dalam fisik juga, mental juga gitu kan. Bahkan keluarganya pun sekarang ikut jadi trauma gitu kan maksudnya. Dan banyak orang yang jadi lebih aware gitu kan, jadi lebih takut anak-anaknya kenal sama siapa, teman sama siapa gitu kan. Kalau Mbak jadi terhadap kasus ini tuh gimana? Kalau untuk korbannya sih kasihan banget. Ngelihatnya juga ngilu ya. Ngelihat foto-foto yang beredar. Kalau untuk pelaku sih udah nggak bisa berkata-kata deh, serah aja deh. Oke. Mau gimana ya, juga ngadepin orang kayak gitu mungkin juga nggak bisa dengan cara normal kali kitanya juga, nggak tahu. Betul. Bener sih, maksudnya tindak kekerasan apa ya, apa sih namanya, ya kekerasan di Indonesia ini juga masih tinggi banget sih, dan penanganannya itu juga rata-rata kayak KDRT aja kan, maksudnya lingkupnya kecil ya, lingkup keluarga gitu kan, antara suami, istri, atau ibu, anak, atau ayah dan anak gitu kan, itu kan kecil. Jadi menurut gue, dan mereka kadang tuh nggak berani ngelaporin karena kayak dia ayah gue, dia suami gue, itu tuh menurut gue juga salah sih, karena kan tindak di mana-mana yang namanya kekerasan salah ya, maksudnya nggak ada kekerasan yang baik gitu kan, kecuali mendisiplinkan. Itu beda ya kalau mendisiplinkan. Cuma kan rata-rata di Indonesia ini juga negara yang termasuk patriarki juga ya, jadi susah sih kalau manusianya masih kayak dia suami gue, nggak mungkin lah dia nyari nafkah kayak gitu. Itu juga susah sih, karena kan gue kuliah hukum ya, maksudnya sempat juga
kayak baca-baca berita yang kayak ngelakuin kekerasan, terus ada salah satu keluarga kita yang kerja di LBH. Itu tuh dia pernah nanganin satu kasus anak kecil dia umurnya seingat gue berapa ya, kayak baru mau sekolah, baru mau SD gitu lah, masih 4-5 tahun. Itu dia tinggal sama ibunya itu seorang ART kan, terus si anak ini tuh tinggal sama ibunya sama majikannya dong. Majikannya ini tuh selalu apa ya, melakukan kekerasan terhadap si anak ini loh Kak. Separah-parahnya waktu itu sampai dimasukin ke mesin cuci 1 tabung. Jadi, dan itu buat ngebalikin mentalnya lagi menjadi anak seumuran segitu tuh susah banget. Apalagi anak segitu kan namanya traumanya tuh terasa banget, diinjak perutnya, disetrika segala macam. Itu kayak kalau ngedengar tindak kekerasan di Indonesia tuh susah banget sih kan menurut aku, karena masih kurang aware kayak gitu. Kayak gak usah jauh ke kekerasan deh, kekerasan juga kan ada kekerasan seksual ya. Kadang kayak secara verbal aja kan, kayak catcalling aja tuh masih dinormalisasikan banget sih di Indonesia. Kayak tadi kita mau berangkat ke sini ya. Iya, kita disapa guys. Iya, kita mau berangkat ke sini. Tadi digituin. Jadi kayak susah sih, maksudnya kan pasti kan kalian juga pernah kena catcalling gitu kan. Terus respon kita mau gimana? Kayak kalaupun kita viralin sekali 2 kali, kedepannya nggak mungkin ke orang nggak ngelakuin itu lagi kan. Betul. Kalau kalian ada nggak, maksudnya kayak kenal orang yang jadi korban, atau kayak dari kamu ngelihat yang terjadi di saat ini gitu, itu gimana? Gue pernah punya temen waktu kerja. Nah, dia tuh waktu itu masih pacaran kan. Dia tidak terdekat sama gue. Nah, gue tahu temen gue ini jadi korban ya kekerasan itu sama pasangannya, sama pacarnya waktu itu ya. Itu gara-gara kan dia kerudungan kan. Terus posisi kayaknya lagi ngegulung lengan deh kalau nggak salah. Terus gue ngeliat kok biru di sini, terus di sini biru. Gue bilang, dan Kak, kenapa itu? Namanya teman kan pasti nanya kan, kenapa? Oh enggak, jatuh. Hah? Jatuh kok? Maksudnya ada banyak titiknya gitu kan? Iya, maksudnya kayak ini. Iya, dan dia awal-awal nggak mau ngaku, nggak mau cerita gitu. Kayaknya memang rata-rata kayak gitu deh orang-orang yang mengalami kekerasan deh, kayak susah untuk menyampaikan. Iya. Udah. Terus besok-besokannya lagi kayak kok ada lagi nih, kayak gue lihat lah kok yang kemarin kayaknya belum sempat hilang kok gue. Terus makanya gue bilang kayak kenapa Kak? Akhirnya di situ dia cerita lah. Dia cerita dia punya pasangan oknum lah nih ya, oknum pip lah gitu yang berseragam suka mukulin dia. Itu waktu pacaran tuh, makanya gue kayak udah sih putusin aja daripada kayak gini kan, kasian gitu ya maksudnya. Kayak gitu kan. Iya, dia ini gara-gara aku nggak nurut sama dia. Hah? Masih pacaran kok udah kayak gitu? Iya, aku takut gini. Tapi dilalahnya nggak tahu juga ya, nikah akhirnya gitu. Dan udah punya anak sekarang. Tapi gue nggak tahu, setelah itu kan gue juga udah pindah kerja ya. Tapi gue tahu prosesnya tuh kayak gitu sampai si cowoknya ini ya rata-rata kalau pasangan kayak gitu ya, benar melakukan kekerasan tuh kadang suka overprotective ya. Belum pulang nih, dia udah di depan nungguin di dalam mobil si lakinya itu. Kayak, duh pengen lihat sih yang mana sih mukanya. Oh kayak gitu, oke ya udahlah ya. Kita sebagai teman cuma bisa ngingetin doang sih gitu. Tapi ya itu sih, kadang sebagai korban tuh kayak banyak banget pertimbangannya kan loh. Karena kalau kita dengar cerita kayak gitu, kenapa nggak lo tinggalin aja? Kita kan segampang itu berucap ya, tapi kita nggak tahu apa yang dia rasain kan. Itu tuh ada kayak nama psikologinya gitu sih. Jadi kayak emang kayak ya namanya entah sayang, entah dia emang dibawa ancaman, entah emang ada yang kayak harus dia pertimbangkan lagi untuk meninggalkan si pelaku ini gitu kan. Kalau bagi ada nggak kayak teman atau siapa yang pernah jadi korban kekerasan gitu? Untungnya nggak ada sih, tapi aku lihat berita sekarang kayak banyak banget yang jadi korban sama pacarnya lagi. Maksudnya kayak nggak ada kewajiban lo buat mengabdi sama pacar lo. Jadi kalau lo tahu pacar lo udah begitu, please tinggalin sebelum terlalu jauh gitu ya. Parah juga sih kalau sampai melakukan kekerasan ya. Takutnya maksudnya ketika nanti tinggal serumah juga kan, indikasinya bakal lebih besar lagi kan. Kalau Kintel kalau Mbak Ajeng, menurut Mbak Ajeng pembelajaran tentang kekerasan itu biar dari, jadi biasanya kan ada anak kecil yang udah ngerti ya,
kayak bercanda mukul kayak gitu, itu harus diajarin dari umur berapa sih Mbak? Maksudnya biar kedepannya tuh dia tidak menjadi pelaku tindak kekerasan verbal maupun fisik gitu. Ya pasti ya dari dia kecil diasuh sama keluarganya sih, kayak hal kecil misalkan dia main sama temennya yang disediain, misalkan mainannya ada apa sih, masak-masakan lah, apa mungkin ada yang bentuk-bentuk apa tuh, miniatur-miniatur yang berbahaya, misalnya pistol-pistolan lah apa. Ya itu harus diedukasi sedini mungkin sih, jangan ngebiarin anaknya apa ya, punya, ya tetap ada limit sebagai anak-anak ya, dan emang harus dikasih tahu dari kecil, ya karena semua orang berproses, dan mungkin kalau ngelihat pelaku-pelaku itu pasti ada faktor, X faktor yang eksternal yang kita nggak tahu, tapi itu mengarah ke apa, ke perbuatannya dia sekarang. Jadi ya gimana ya, pasti emang banyak sih hal-hal yang kadang di luar nurul kita ini. Kalau dari kalian nih, maksudnya yang nggak terlalu into ke hukum gitu kan, terus kalian ada nggak sih hukum Indonesia yang masih harus diubah, maksudnya kayak harus ditambahin atau kayak harus adalah penambahan kecil atau diubah kecil supaya Indonesia itu lebih jauh lagi peningkatannya dari kasus kekerasan ini tuh, biar lebih nggak ada gitu loh, buat menghilangkan kasus kekerasan ini. Dari Bagja coba ada nggak, maksudnya kayak perubahan apa yang kayak dari kayak masyarakat biasa nih, kayak kemarin kan si kasus Taufik ini katanya sebenarnya si kasus ini tuh belum terlalu melanggar HAM tuh kan, kayak aneh nggak sih? Iya. Kalau dari segi hukum gue mungkin nggak gitu paham ya, karena gue juga nggak belajar pasal-pasalnya, gue nggak tahu gitu. Cuma mungkin sebenarnya ada beberapa pasal atau kayak apa ya, putusan yang jadinya ambigu gitu loh. Kayak mungkin itu yang benar-benar harus dibikin lebih spesifik, lebih pasti, jadi orang juga kayak mau ngelakuin kejahatan tuh jadi takut gitu. Kalau sekarang kan lebih kayak orang mau ngelakuin kejahatan kalau mereka nggak ketahuan, atau even ketahuan pun mungkin hukumannya nggak seberat apa gitu-gitu ya. Mungkin gitu sih kalau menurut gue. Lebih ke efek jerah dari hukumannya ya, maksudnya kayak biar orang tuh tahu kalau lo ngelakuin ini tuh lo bukan cuma dipenjara dan didenda gitu ya. Iya sih, bener. Kalau Laras? Kalau gue juga dasarnya memang bukan orang hukum ya, dan kurang paham juga kayak apa tentang, yang udah ada, apa yang iya belum. kayak gitu. Cuman mungkin gue sih percaya negara ini sebenarnya sudah mencoba melindungi warga negaranya ya. Mungkin juga kayak ada Komnas Perlindungan Anak dan Wanita, ya kayak gitu. Terus ada kementerian juga, kementerian wanita lah, pokoknya untuk khusus wanita. Itu juga ada pemberdayaan untuk anak, lansia, bahkan juga ada sebutannya kayak orang ibu kepala rumah tangga. Kalau lupa gue istilahnya ibu tapi kepala rumah tangga, yang notabene dia udah punya anak tapi dia tidak punya suami gitu kan. Menurut gue kayaknya pemerintah udah ini, cuman memang kayak implementasinya tuh masih kurang ya, kayak mungkin juga sosialisasi ke bawah, terus juga mungkin faktor lainnya adalah agama ya. Itu juga jadi perdebatan juga kalau waktu gue bahas gitu sama teman-teman gue, kayak banyak mungkin wanita merasa ikut suami gitu kan, aturannya sebenarnya, padahal mungkin apa yang diminta itu sebenarnya nggak benar gitu. Jadi ada banyak faktor lainnya sih, tapi menurut gue sebenarnya pemerintah sudah baik, tapi ya implementasinya itu guys ya, masyarakat kita yang dar gitu. Kurang literasi juga sih masyarakat kita tuh. Maksudnya kalaupun dari pemerintahnya udah oke, kadang dari pemerintah tuh tidak ada penyampaian ke bawahnya harus seperti apa dan bagaimana. Makanya kayak tadi kalau harus nyambung ke agama, sebenarnya adat juga sih. Kita kan beda-beda ya, tiap daerah ini kan kita banyak banget punya kepercayaan masing-masing, dari adat, dari apa segala macam. Itu kadang pemerintah ngasihnya begini, tapi di adat kita nggak boleh nih kayak gini. Terus kayak ada beberapa suku yang bisa dibilang patriarki juga, dan dari patriarkinya itu jadinya nanti kekerasan ke perempuan lagi kayak gitu kan. Kayak belum lama, tahu gak sih Kak, yang perbudakan di daerah di bagian Indonesia Timur, setahu gue deh. Jadi kayak kita tuh kayak beli contohnya yang beli itu beli orang buat dijadiin budak
Kayaknya Dan gue itu pernah bisa dengar. turun menurun. Jadi contoh gue beli, nyokap gue beli itu bisa turun ke gue. Dan kalau budak gue punya anak, itu akan jadi budak gue. Area Kayak gua NTT tahu deh. itu nggak sih? Iya ya, kayaknya bagian timur Indonesia bagian timur Iya, gitu iya. ya. Itu kan maksudnya termasuk perbudakan, itu kan termasuk kekerasan juga ya Iya. maksudnya. Walaupun dia tidak disiksa, tapi kan dia bekerja di bawah tekanan, nggak digaji, itu yang menjadi hak dia, yang harus jadi hak dia itu kan nggak jadi hak dia gitu kan. Dan kalaupun mau lepas dari itu tuh katanya mahal banget, kayak bisa sampai kayak 10 sapi atau kayak Itu Iya. ya. pemerintahnya kita sih udah bener sih implementasinya yang kurang. Kalau Mbak Ajeng kalau ada yang mau ditambahin gitu apa? Kalau dari manusia, maksudnya kayak orang awam hukum gitu. Apa namanya, kalau apa nonton yang di YouTube orang sih, itu udah bagus ya, yang jadi bapak kos tuh dia tahu kalau merasa dia bukan pasangan nih, tapi dia tinggal bareng, dan nanya legalitas hubungannya. Menurut gue sih itu udah salah satu pencegahan ya, dan mungkin juga orang kita masih bisa, oh ya kita masih suzon nih, atau oh ya bisa nanti, itu mah gampang. Masih adalah perasaan-perasaan kayak nyepelein tuh, kayak oh ini mah aman aja, orang sering lihat kok. Tapi ternyata di luar feeling kita tuh banyak yang sebenarnya yang patut kita curigain, yang sebenarnya kita mungkin udah punya poin-poin yang harus kita wajibin sebagai pasangan atau apa, tapi kita karena ngerasa oh yaudah dia tinggal ini, dia bayar ini, mungkin jadi kelolosan. Tapi pencegahannya udah bagus sih dari itu, kalau gue bilang. Iya sih. Kalau tentang kekerasan sosial media tuh gimana tuh kalau menurut kalian? Kalian kan aktif sosial media juga nih, kan kayak ada cyberbullying, terus ada revenge porn gitu-gitu. Tuh menurut kalian gimana? Maksudnya kayak apa ya? Pengaruhnya sosial media kan tuh cukup besar banget kan dalam hal itu kan. Tapi kayak banyak yang kayak nyepelein juga loh, malah dikiranya tuh kayak kita lagi bercanda. Kayak orang contoh gue bikin video joget, terus kayak ada yang ngatain kayak iya gendut tuh, ngapain lu joget-joget, atau kayak apa, itu kan termasuk cyberbullying. Itu kan bisa dilaporkan, cuma giliran kita melaporkan baperan banget sih lo. Kayak gitu, itu menurut kalian gimana? Ya itu lagi-lagi SDM kita sih emang susah ya. Tapi mungkin di beberapa negara juga ada aja sih orang kayak gitu. Bahkan ya kalau di negara ini ada yang fanatik sama fans apa kayak gimana gitu kan. Cuman kalau gue termasuk juga, kalau gue kan bikin konten juga ya, itu juga macam tuh, beragam tuh komentarnya lah. Sampai pernah bikin foto gue diedit lah, dikata-katain. Itu gue pernah ngalamin kayak gitu. Terus di-share lah di grup telegramnya mereka gitu kan. Dan bukan gue doang, temen gue gitu kan. Terus ada juga yang bikin konten ngebahas gue. Itu gue pernah juga. Serius, ada tuh. Nah udah kayak gitu, tapi gue juga beruntungnya sekarang netizen Indonesia ada yang baik ya. Ada yang baik, walaupun ada juga yang sengkek gitu kan. Nah yang baik ini sampai kayak gini kan, gue kadang misalkan gini, gue dikata-katain, terus ada orang misalkan nge-share foto gue nih di grup ini. Dan di Telegram itu kan kita nggak tahu nama aslinya siapa, iya pakai cuman username gitu doang kan. Nah sampai pernah, lucunya adalah yang di YouTube ini dia ngerosting gue. Padahal sebelumnya gue bikin konten, gue nggak ada ngerosting ini orang, tapi gue membahas aplikasi yang dia sedang bahas gitu. Jadi gue membahas poinnya dia gitu, bukan usernya, bukan personalnya gitu kan. Tapi dia ngerasa tersinggung di situ. Akhirnya dia bikin konten lah dengan ngejelekin gue dan beberapa teman gue yang lain kan. Dikata-katain lah. Sampai juga dia ngata-ngatain, jujur ini sangat amat merendahkan, sampai bawa kelamin kayak gitulah, ngatain ke gue gitu. Terus ya di situ gue akhirnya gue tipe yang bercanda ya. Kayak gue katain balik. Terus udah sampai seketika itu aplikasi bermasalah dan tidak bisa diakses. Tiba-tiba ada salah satu komentar, tahu gak komentarnya apa? Dia ngasih tahu ke gue, si orang ini yang bikin konten, nama lengkapnya, istrinya siapa, kakak mau Facebooknya nanti saya kasih. Dari situ gue langsung balik ngerosting dia. Jadi kayak, ya satu sisi kayak dunia sosial media tuh memang luar biasa
bahayanya sih. Nah lucunya ketika udah lama nih sekian ini, dan gue sengaja tuh gantian karena kemarin dia bikin postingan pakai foto gue di YouTube-nya dia tuh, kontennya dia. Setelah bermasalah gue ganti fotonya dia, gue munculin. Gue bilang gitu. Gue sampai bilang si masih bapak, cyberbullying, Iya. cuma ini kita karena dia duluan ya. iya, gitu. si sampai gue bilang si bapak ganteng ini yang katanya bukan bencong gitu. Karena dia ngeklaim gue bukan bencong gitu. Jadi gue bikin kontennya kayak gitu untuk membalas dia lah. Sampai juga lucunya dia pikir gue lupa sama dia gitu kan. Tiba-tiba udah hampir setahun mungkin ya, tiba-tiba dia komentar lagi di channel YouTube gue dengan komentar support. Lucu gak? Aneh banget. Dengan komentar support, iya nih kak, gini. Langsung gue chat, gue bales komentar dia karena YouTube-nya kan bukan nama asli dia. Gue langsung sebut, iya om, gue sebut nama lengkapnya. Begitu. Tapi please, Kalian pernah gak? jahat sih sama orang? Pernah nggak kayak di sosial media ya dikata-katain misalkan fisik atau apa gitu? Pernah? Enggak sih, gue juga tipe yang gue ngupload cuma bukan yang sering banget gitu loh. Jadi tapi kayak kalau ngelihat sekarang tuh banyak banget sih kak orang-orang yang ngelakuin hal kayak gitu ya. Maksudnya kita nggak kenal, kita nggak tahu keseharian itu orang gimana. Tapi jangan terlalu ikut campur sih selagi tuh orang bikin kontennya kayak lu yang nonton video ini jelek, itu baru kan ngajak berantem gitu. Orang tuh kayak bikin kesel. Ini kan kadang kan kayak dia orang kayak kemarin gue liat cewek ya udah bikin konten biasa aja di TikTok terus kayak ngapain sih lo ngupload kayak gini gitu. Ya biarin aja, tuh hak dia, konten dia, nggak, maksud gue ya nggak nge-tag siapa-siapa juga. Kalau lo nggak suka ya nggak usah dilihat. Bener, iya itu maksud gue kayak ya udah skip Betul. aja gitu. Kalau Mbak Ajeng nih dari si cyber ini gimana? Di korban nih kayaknya Iya, dia korban sih guys, bisa diceritain. Mau juga, diceritain Mbak. kayak itu? Nggak apa-apa sih buat pembelajaran, tapi terserah sih. Panjang Nggak usah. ceritanya, panjang. Lainnya aja. Nggak usah sebut merek. Apa namanya? Kalau dari segi cybernya muncul ada satu orang yang selalu iseng itulah. Kalau yang kategori sampai ngebullying tapi nggak dikenal sih nggak ada. Alhamdulillah. Cuman ada satu orang yang emang kenal dari zaman sekolah, tapi kalau zaman sekolahnya tuh justru kita emang udah kata-kataan. Tapi bingung, makin lama tuh jadi ngarahnya tuh kayak ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jadi udah nggak ngata-ngatain lagi, lebih ke ini gue mau ngomong sama lu, tapi dengan cara misterius, misalkan pakai akun-akun sosmed kosongan ya, bodong gitu ya, fake account. Terus misalkan gue bilang ke teman gue, ini dia muncul lagi, akunnya hilang karena dibantu sama temen gue, dikata-katain lah, hilang. Terus neror lagi mungkin pakai WA atau telepon, jadi serandom itu, dan gue kadang nggak tahu, tau dia muncul aja gitu, kayak gitu. Semengganggu itu ya. Jatuhnya tuh kayak stalker gitu sih guys, dan ya, serem banget sih, maksudnya kayak dia jadi hidupnya tuh jadi bener-bener kayak kekunci gitu loh, dia nggak bisa kemana-mana, even bahkan sampai kayak di kantor ya Mbak ya waktu itu ya. Iya. Sempet ke kantor juga. Kayak iya sih, SDM kita tuh beberapa orangnya tuh emang rada susah ya, maksudnya ngerti sama hal-hal yang udah jelas lu nggak boleh kayak gitu, even kayak lu dibalikin kayak gitu nggak mau gitu kan. Balik lagi ke kekerasan, kayak kekerasan juga ya emang si pelaku, si Taufik itu mau mulutnya digunting gitu kan, atau kayak dipukul lah gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya kayak selama 2 tahun loh kamu banyak apa, maksudnya kayak lu gila sih, maksud gue gitu. Parah sih memang kalau udah kayak gitu. Fisik trauma juga kan kenanya kan. Nah itu kan gak gampang juga untuk mengembalikan, gak bisa lagi jadi 100% kan. Iya. Gitu. Kalau Agia ada pernah temen atau Yang cyber gitu. iya Enggak sih. Kita nggak terlalu sering main medsos sih, jadi nggak terlalu. Lebih kayak silent reader aja gitu loh.
baca Iya, Iya. ada ini Nggak nih pernah gitu. ninggalin apa-apa. Tapi gue kadang gue juga nganggep nih orang punya kepribadian mungkin banyak kali ya. Kayak misalnya di dunia nyata terlihat kayak anaknya kalem, Iya. baik Oh, gitu iya. ya. Ternyata mungkin di sosmed dia punya account banyak gitu. Komen apa gitu. Kadang gue juga suka melihat hal-hal kayak gitu kayak tangannya Jujur gampang banget ya. Jujur gue tuh tipe yang anti banget komen. Sama. Karena gue takut jadi bumerang ke gue ke depannya. Even kita komen niatnya apa, jadinya apa kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi kayak hati-hatilah hidup di dunia ini tuh. Maksudnya kadang kalau dulu tuh kan mulut lebih tajam ya. Maksudnya sekarang tuh tangan bisa jauh lebih tajam sih daripada mulut sekarang. Dan belum tentu apa yang lo lihat di sosial media tuh yang sebenar-benarnya gitu loh. Betul. Kayak tadi Kalaras bilang kan, kayak di aslinya ternyata pendiam, tapi pas di sosmed dia kayak jadi beda orang gitu. Iya. Kalau harus ada lagi nggak, maksudnya kejadian kayak kamu dibully gitu atau di sekolah atau di mana atau selain di media sosial? Dibully atasan kali itu seringnya, tapi itu bercanda sih konteksnya. Cuman dulu itu awal-awal konten bener-bener shocknya parah, kayak tiba-tiba udah dikatain fisik gitu ya, misalkan katain gembrot lah, pesek lah, dikatain jab lah, gitu misalkan kayak gitu, boy dikata-katain kayak gitulah, karena gue tahu gue melawan arus gitu kan, orang pada kayak gini gue ini. Dan itu beberapa kali awal-awal itu merusak mood gue waktu kerja tuh. Bener-bener kayak, misalkan gue lagi buka nih, ada komentar, ih apaan sih orang gak bener, makanya belajar, bego gitu, misalkan gitu ya, pip gitu kan, belajar gitu, gak usah bikin konten ngasal kayak gitu-gitu, misalkan itu udah biasaan. Tapi kesini-sini untungnya ada beberapa temen gue yang kayak kita saling menguatkan gitu loh, kayak udah biasa, gak usah di ini gitu. Jadi kayak kalau kesini lebih ke legowo gitu, kayak ya udahlah ngatain aja terserah. Tapi awal-awal mah ya itu ngefek ke kerjaan, mood jadi langsung kayak diem aja gue misalnya seharian gitu kayak duh bete nih. Walaupun mungkin apa yang gue sampaikan benar, tapi memang belum terbukti gitu kan. Tapi ya kayak gitu sih. Tapi kalau kalian temen nggak ada yang kayak kalian tahu kan, ya zaman-zaman mungkin pacaran atau misalkan sama kakak kelas dibully gitu atau kekerasan gitu? Pernah sih. Gue jatuhnya sih dibully ya, cuma ini berat banget sih kalau diceritain. Lebih ke sebenarnya salah juga yang ngebully, salah juga yang dibully gitu loh Kak. Cuma saat itu emang gue karena saat itu gue nggak kenal hukum juga ya, waktu kayak belum terlalu ngerti kan maksudnya. Jadi kayak gue ngeliat ada satu orang dibully, dan menurut gue lumayan parah karena ke fisik juga. Terus tapi fisiknya bukan yang dipukulin gitu loh, lebih ke kayak maaf dibuat kayak sedikit mabuk gitu loh kan maksudnya. Iya, tapi sebenarnya dari ternyata kan kalau gue kan ngeliatnya pas udah di tengah kan dia lagi di gimana gitu kan. Saat itu kalau dicerita dari awal itu sebenarnya yang si korbannya ini yang kayak nantangin awalnya. Jadi kayak ya gue mau minum segini gak bakal mabok kayak gitu. Nah sama beberapa pelaku itu kayak maksa coba sampai akhirnya dia tepar beneran. Jadi kayak gitu sih. Maksudnya tapi ya akhirnya pelakunya juga menurut gue ya kena hukuman juga. Dia ya menerima hukuman apa yang setelah dia lakuin lah gitu intinya. Jadi nggak yang cuma sekedar lepas tangan lah, enggak kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh sering sih pasti ngeliat hal-hal kayak gitu. Cuma kadang kita emang tutup mata juga sih kadang salahnya. Betul. Nah kalau dari gue mau nanya Mbak Gia, kenapa sih menurut lo korban tuh suka tutup mulut, suka nggak berani cerita dari kasus-kasus kayak gini tuh? Kalau opini lo tuh apa gitu? Mungkin ya kalau dari ancamannya mungkin ya benar-benar bisa jadi ancamannya ditujukan ke dia, bisa jadi ke keluarganya. Kayak yang kasus ini kan kalau misalkan dia ngomong gitu ya, nanti dia makin disiksa gitu. Mungkin pikirannya ke situ sih kalau menurut gue. Kalau Mbak Ajeng nih, misal Mbak Ajeng ngeliat ada orang lagi istri kayak lu kenalnya cuma dia suami istri gitu kan, terus tiba-tiba lo kenal nih, terus si istri ini tiba-tiba dipukulin gitu sama suaminya, lu bakal ngelakuin apa Mbak?
Kayak sebenarnya lakinya lagi kesel aja gitu. Apa namanya, dia maksudnya gue nyaksiin itu. Iya, maksudnya lu sebagai kayak gitu lu ngeliat gitu, terus lu bakal ngelakuin kayak apa kan? Kalau orang sekarang tuh kayak ya udahlah suami istri. Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Kalau lu bakal kayak gimana? Karena kan kita kadang di posisi itu juga sulit kan, pasti kan. Jadi kayak mau ngelaporin kita ngurusin rumah tangga orang lain, gak dilaporin, kasihan itu kan. Kalau lu gimana? Maksudnya opini lo aja lah, lo nggak harus benar-benar berada di posisi itulah gitu. Paling yang realistis, kalau biasanya kan point of view orang suka beda ya. Misalnya gue ngeliat mereka terlihat berantem, padahal orang lain mungkin ngeliatnya enggak kok, dia cuma emang lagi jorok-jorokan aja kayak bercanda gitu. Mungkin gue di situasi itu gue bakal minta tolong orang lain lihat juga itu lagi ngapain sih sebenarnya gitu lah. Kayak make sure lagi, kayak gue kan juga nggak mau gegabah dan langsung bertindak gangguin orang yang gue gak kenal ataupun kenal ya, karena itu ya balik lagi kalau udah sampai terlihat kayak gitu pasti kan udah ya gue tahu diri juga gue bukan siapa-siapa dari bagian topik itulah gitu. Pasti minta tolong orang lain untuk lihat juga sih, dan gak mau gegabah itu. Benar-benar. Kalau bahas gini tuh suka sakit gitu loh, kayak rasanya tuh kayak takut gitu loh, kayak kalau misal gue jadi dia gimana, kalau misal gue jadi korban gimana, kalau semisal kadang kita kan nggak kita jadi pelaku, nggak harus dari kekerasan fisik tapi verbal gitu kan, kayak ngomong kayak apa sih lu mbak jelek banget hari ini, nah itu kan jadi salah satu contoh kan. Maksudnya kan kita ngerasa itu kayak kita bercanda cuma tapi kan pasti kayak bisa jadi orang sakit hati juga kan. Jadi kayak pesan-pesannya adalah mencoba buat menjadi manusia yang baik aja sih sebenarnya di 2026 ke depan ini. Pasti kayak karena makin dilihat kasus-kasus tuh makin gak masuk akal sih. Kayak yang dimuti, kayak orang dimasukin ke koper gitu kan, kayak anak bayi dibuang. Ya, betul, setuju. Dan semoga kita terhindar juga dari hal-hal seperti itu ya kan. Jangan sampai jadi korban, jangan sampai jadi pelaku. Betul. Saya tidak langsung suka menindas. Ya. Kayak kalau buat konten ini nggak bisa panjang ya, karena pembahasannya berat banget sih sebenarnya. Coba kesan pesannya deh buat manusia di luar sana supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Boleh dari aku nggak? Buat korban yang di luar sana yang masih mungkin masih jadi korban kekerasan ya, please beraniin diri buat ngelapor, karena kalau emang lu ngerasa nggak ada yang sayang sama diri lu harus sayang sama diri lu sendiri sih. Lu harus sayang sama diri lu sendiri, lu nggak berhak buat diperlakukan seperti itu, dan nggak boleh ada orang lain yang bisa memperlakukan lu seperti itu. Karena kalau lu sayang sama diri lu sendiri, lu juga nggak bakal pernah mikir kayak buat nyakitin diri lu sendiri, apalagi orang lain. Jadi nggak boleh jadi pokoknya harus jadi orang baik. Kalau bahagia, kalau aku hati-hati kenalan sama orang baru dimanapun itu, mau dari online, mau ketemu langsung, mau dikenalin temen lo. Pokoknya lo yang bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Lo harus background checking orang itu sedetail mungkin. Apapun intinya informasi yang bisa lo dapet, lo harus kenalan bener-bener sama orang yang baru lo membuka diri, membuka hati gitu ya. Gitu sih. kakak aja. Mungkin trust your feeling ya, asik. Kayak kalau misalnya udah ada ngerasa ada red flag atau udah ada feeling gak enak, nah mungkin itu saatnya lo coba tanya pendapat orang lain. Terus mungkin lo butuh saran, dan mungkin itu hanya cuman sesuatu yang perlu lo pastiin lagi. Jadi ya lebih aware sama yang terjadi gitu sih. Terakhir nih dari Kalau dari gue mungkin perbanyak literasi juga, tapi bukan langsung kayak literasi kayak baca peraturan, enggak, kayak nonton berita, terutama kita wanita-wanita nih gitu kan. Terus banyak juga YouTuber sekarang udah bahas kasus-kasus apa, itu kan ada rentetan ceritanya tuh. Nah itu menurut gue kalau gue lihat-lihat kayaknya
kurang lebih template-nya tuh ya gitu, gini, masih begini gitu ya. Jadi kayak garis benang merahnya tuh udah ada. Gitu aja. Jadi menurut gua perbanyak ya tontonan lah, misalkan ada kasus apa, ceritanya tuh dari mana sih gitu. Jangan sampai kalian termasuk di situ. Terus misalnya tadi juga kalau udah tahu red flag-nya jangan denial gitu, kayak udahlah gitu. Sesayang-sayangnya kalian, inget masih banyak yang lebih sayang lagi gitu, dan nggak mungkin melakukan kekerasan. Terus kalau gue sih ini mungkin gue ngomong ini kayak pro kontra kali ya. Kalau gue sih cuma selalu bilang kayak sama diri gue juga, kayak jadi wanita tuh harus mandiri. Ingat jangan bergantung sama siapapun gitu. Kecuali orang tua ya, itu lain cerita ya. Tapi sekali lagi juga kadang di luar sana banyak juga orang-orang yang ternyata hubungan dengan orang tuanya nggak baik misalkan. Jadi dia nyari pelarian juga ke orang-orang yang ternyata ya nggak baik juga gitu. Iya gitu. Jadi kalau menurut gue penting jadi wanita mandiri, kalian bisa ngelakuin sendiri. Jadi kalau dari kasus yang ini kan kelihatan kayak dia membuat seolah-olah si cewek ini kayak nggak punya siapa-siapa. Nah itu kayak gitu tuh, benang merahnya tuh kayak gitu tuh, kayak dibuat pasangan kita tuh kayak udah nggak punya teman, udah nggak punya saudara, lu cuma punya gue, lu bergantung sama gue, sama lakinya. Nah itu menurut gue itu nggak benar juga sih guys, karena menurut gue semua manusia nih butuh sosialisasi, dan takutnya karena bergaul sama si satu orang itu doang jadi menganggap orang itu bener terus gitu sih paling kalau gue. Setuju. Gitu sih. Oke, so mungkin itu aja kali ya untuk konten kali ini guys. Semoga kalian tetap hati-hati, dijaga selalu dalam lindungan Tuhan dan Allah. Amin. Amin. Jadi orang baik guys. Ya, orang baik, jangan suka bully dan melakukan kekerasan. Oke, see you. Dadah.